Sampai di mana bacanya? Hah? Surah apa? Al-Wa'd. 16. Al-Wa'd 16. Ar-Ra'd 16. Baca apa? Allah. Iya. Oh, baca itu. Kulillah baca. Oh, kul marabbus samawat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munu wal rusuh taubatan nasu salahil jasadi wal ruh wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardh. Qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية
أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للعلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني وللحفيظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما كريمة Ustaz Husain Bakar Hamsi Bangil Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segab Sayyidil Walid Abi Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segab Ustaz Haji Bahrul Razi bin Haji Isa Ustaz Zayadi Mukiduri bin Mulan Ustaz Haji Jarkasi bin Haji Muzani Ustaz Hamid bin Tahlim Ustaz Hilmi Ustaz Abdul Ustaz Abdurrahim Ustaz Sadiq bin Syihab Ustaz Hasim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahr Ustaz Hasan Al-Ghazali wa usulihim wa Ibrahim wa ususan Abi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Laila binti wa Haji Musa wa Naji Muhammad At-Tamiran Yaji Huni binti Qasala wa Musa bin Qasmat Yaji bin Habib Naji Hun Naji bin Gurugani bin Fi Tanah Tinggi Bajam Sari bin Nabi Zulbatan Hasanah Abi Haji Abdul Ghani Jilani bin Haji Umar Cingi Ing bin Wasa Cing Mahyati bin Haji Muhammad Yana Sari bin Haji Amsari
wa tawassalna khususan Bang Haji Anwar bin Muin, Pak Buluk bin Mirin, Bapak Husain bin Sa'dullah, Munasib bin Jidaan, Mujahair bin Haji Umar, Haji Muhammad Dahlan bin Haji Muhammad Taib bin Haji Nasir bin Timun, Haji Abdul Jalil bin Haji Nasri, almarhum Bapak Abudin bin Mansur, Suyudi bin Haji Muhammad Yunus, Sukran bin Haji Musawir, Abi Haji Abdul Haris bin Borok, Ramdani bin Muhammad bin Mahmud, Wailadhan Bapak Darun bin Majid, Al Saleh bin Pak Ipin, Haji Suyud bin Haji Sanusi, Haji Hamad Dawi bin Haji Muhyiddin, Sahabat Syarani bin Tongnong, Abi Haji Yusuf bin Haji Nasri, Ulusan almarhum Haji Umar Yunus bin Sarni, Ustaz Ismail Wakan bin Haji Abdurrahman, Ustaz Abdul Rakib bin Saimin, Bang Haji Umera bin Bang Yoyo bin Abdul Haris, Haji Abdul Rashid bin Mudakhir, Haji Qabul bin Haji Abdul Rashid, Ustaz Almarhum Sahlan bin Haji Abdul Malik, Ustaz Rahmat Hidayat bin Ustaz Nubi, Bang Warma bin Supandi, Bang Dudung bin Saiman, Bang Mayitno bin Fulan, Ustaz Pak Wagimin bin Fulan, Abi Haji Patani bin Fulan, Ustaz Muhammad Saleh bin Muhammad Nur, Abi Mujab bin Munasih, Ustaz Habib Abdul Ghadir bin Ja'far Al-Jufri, Sahibul Anwar bin Muhammad Siddiq, Bapak Haji Mulyana bin Fulan, Kiai Haji Abdul Jalil bin Guru Asmawi, Ustazuna Ustaz Haji Agus Salim bin Sinin, Lutfi bin Muhammad, Abi Haji Haris Ustaz Muhammad Bakri bin Fulan, Ustaz Haji Ahmad Zainuddin bin Fulan, Ustaz Almarhum Angga bin Haji Suyud. Kita baca Fatihah untuk orang tua kita meninggal dunia ya, mudah-mudahan Allah maghfirah dalam kuburnya. Wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Halaman berapa bacanya? Halaman 61. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taji'u akan datang nanti naihatu orang yang suka meratap yaumal qiyamah di hari kiamat, sya'sya'un dalam keadaan berantakan rambutnya, gubara'u dalam keadaan banyak abu di badannya, alaiha di atasnya itu jilbabun ada pakaiannya, min narin dari api, wa tada'u dan diletakkan yadaha tangannya itu ala ra'siha di atas kepalanya, wa taqulu dan dia sambil berkata, wa wailah oh celakalah, wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu Allah akan melaknat an-naihata perempuan yang suka meratap, wal mustami'ata dan perempuan yang suka mendengar, wal khaliqata perempuan yang suka mencukur, dan yang berikutnya wal khariqatu yang suka membakar, wasyaqatu yang suka merobek, wasalighatu yang suka bicara yang menyakitkan, wal washimatu perempuan yang suka mentato, wal mustawshimatu perempuan yang minta ditato, wasalata'u dan perempuan yang suka menguasai, wal marta'u dan perempuan yang marta'. Wallahu a'lam bishawab. Berapa sekarang ya? 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Qala al-muallifu rahimahumullah ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taji'u naihatu yaumal qiyamah sya'sya'an kubara'a 'alaiha jilbabu bin narin wa tada'u yadaha 'ala ra'siha wa taqulu ya wailah. Jemaah semua yang hadir malam hari ini, orang tua, saudara-saudara dan pemuda, pengurus Masjid Jami At-Thaibah yang Ustaz hormati dan seluruhnya, dan Imam Rawatib kita Ustaz Siddiq. Malam hari ini pengajian bulanan di awal bulan November, tepatnya tanggal 7 bulan November, kita bisa ketemu lagi pengajian bulan di masjid kita ini. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah kita giat semangat untuk hadir majlis taklim, bertambah umur rajin kita untuk beribadah salat berjamaah, bertambah umur dihapuskan mudah-mudahan kesalahan dan dosa kita semua. Masih membahas tentang larangan meratap. Tapi di sini yang suka meratap domirnya itu muannas, perempuan. Jadi orang yang nggak menerima ujian musibah, terutama yang sering terjadi kematian, dilarang sama Nabi naihah. Naihah itu meratap, jerit-jerit, tulung-tulung. Umumnya yang nggak kuat menghadapi musibah itu perempuan, ya meratap. Kalau nangis-nangis saja sih itu namanya tanda sayangnya kepada seorang, dia sedih itu biasa, ya. Tapi melebihi daripada sedih, lebih daripada nangis, sampai ada yang membanting dirinya, artinya meratap nggak nerima dah. Apa meninggal anaknya, meninggal orang tuanya, meninggal keluarganya, ya, yang nggak ada imannya, itu bisa membanting diri, bisa pingsan dan sebagainya, itu namanya meratap, itu dilarang tuh. Nabi menyatakan yang kita baca tadi, taji'un naihatu yaumal qiyamah sya'sya'. Nanti perempuan yang nggak berhenti-berhenti meratap terus. Dari keluarga meninggal, nangis, jerit-jerit. Tetangga yang dia suka bermain meninggal, dia jerit-jerit. Anak dan sebagainya, dia jerit-jerit. Senang begitu. Nggak dia sabar, ya. Dia teriak, dia kadang-kadang khawatir, berarti ntar dia pingsan. Nah, begitu mulu. Nanti perempuan yang suka naihah, yang suka meratap, yang nggak menerima, itu musibah dari Allah. Jadi musibah bukan kematian aja ya. Bukan kematian aja. Pokoknya musibah yang dia nggak bisa ngadapin, dia meratap. Ya mohon maaf nih. Misalnya itu perempuan dengar laki kawin lagi. Meratap, wow, gua nggak usah. Terus meratap termasuk. Atau mungkin ya, apa barangnya itu HP-nya mungkin hilang, dia meratap. Ya. Atau dia memang jelas di madu, dia meratap. Umumnya yang kita selalu contohin, biasanya kalau perempuan meratapnya, nangisnya kelebihan, biasanya mati. Tapi bukan mati aja, pokoknya dia menghadapi musibah, dia udah kayak orang pingsan, ini termasuk meratap. Ya, anak nangis di opnam, dia meratap, jerit-jerit. Waduh, suaminya kena salah, waktu malam begadang suaminya dibawa sama polisi, kena kasus narkoba, meratap. Oh. Atau anaknya dibawa polisi kena ngambil berkat orang di masjid lagi maulid misalnya. Oh, ini ibunya meratap. Wah, apa aja deh. Ya, pokoknya meratap. Meratap tuh jerit-jerit. Nah, Nabi mengatakan nanti perempuan model begitu tuh kalau dia nggak tobat, apa aja ada musibah dia meratap, nangisnya jerit-jerit. Nanti dari kiamat syak-syak. Nanti dia di hari kiamat dalam keadaan syak-syak. Apa itu syak-syak di sini? Orang itu, perempuan semacam itu, ya, mukanya pada berantakan. Kalau dilihat tafsirannya syak-syak mutalabbidan sya'roha wasakha gisdua. Rambutnya kusut.
Rambutnya kusut, ini dipakein abu. Jadi bukan disisir. Syak-syak itu rambutnya pada acak-acakan. Sengaja dia, apa digunting, apa ditarik, apa diginiin. Itu perempuan mungkin dia udah capek nangis, rambutnya ada yang digunting, ada yang diputar-putar pakai apa gitu. Itu ciri-cirinya pertama tuh. Syak-syak. Ya. Gubara, itu perempuan diambil abu, muka dia abu sini. Ya, dia nggak nerima itu musibah berat. Jadi itu mukanya diaurin abu, mungkin diaurin pasir. Kelihatannya udah seperti kayak apa namanya itu, kayak semacam badak yang ketiban abu gosok mungkin. Udah dekil begitu, oh gua nggak terima gitu misalnya. Nanti di hari kiamat perempuan begitu alaiha jilbab, dipakai baju kurung nanti. Cuman tuh baju kurung itu perempuan diberikan nanti di akhirat binar, dari api neraka. Jadi bajunya bahannya bukan dari katun, itu bajunya itu baju panjang itu kayak daster, dibuat bahannya itu bahan dari api. Disuruh pakai itu perempuan yang suka jerit-jerit itu. Yang gak menerima musibah. Wa tada'u yadaha, nanti itu perempuan di akhirat meletakkan tangannya ala ra'siyah, di atas kepala begini. Memang kalau perempuan dia menghadapi sesuatu nggak nerima. Perempuan yang nggak ada imannya ya, nggak nerima dia. Presiden yang dipinginin supaya menang, katanya nggak menang. Wow. Nanti perempuan, kebanyakan perempuan. Perempuan. Jadi nanti ciri-cirinya udah rambutnya acak-acakan, badannya kena debu yang diaur-aurin, tangannya begini nih. Watakulu, sambil dia teriak-teriak berkata di hadapan orang banyak, jutaan manusia, wah wailah, celaka saya ini, celaka. Nanti di akhirat kita akan lihat, Nabi udah ngasih tahu ini actionnya orang-orang yang suka teriak-teriak, ya teriak kena musibah, teriak nggak nerima, apapun juga, nanti di akhirat tuh rambutnya pada kusut, kemudian badannya penuh abu, kemudian dia teriak-teriak, tangannya di atas kepala begini nih. Itu orang-orang di dunia yang gak menerima musibah. Hadis yang kedua, ada beberapa perempuan yang dilaknat. Ada beberapa perempuan yang dilaknat, dikutuk sama Allah. Siapa itu orang-orang? Pertama, la'anallahul naihata. Pertama, Allah melaknat, Allah mengutuk, Allah gedeg, Allah benci. Perempuan suka meratap, yang nangisnya kelewatan, yang pingsan-pingsan begitu. Suaminya kawin, pingsan. Syukur, Bu, ibu jadi punya saudara lagi, saudara muda. Tuh, nggak apa-apa. Yang penting adil itu suami ibu. Diperhatiin lagi makan dan pakaian mungkin tempatnya. Ibu tambah sayang, tuh, ibu nggak berat, di sini nggak makan, mungkin di sono enak. Nggak nerima dia. Biasanya perempuan nggak nerima. Dia jerit dada. Bu, laki ibu kawin lagi bu. Wow, wah, teriak-teriak. Nanti di akhirat begitu. Pertama perempuan yang suka apa? Naihah, yang teriak-teriak, yang meratap. Kedua perempuan lagi nih, pelakunya banyakkan perempuan. Wal mustami'ata. Perempuan yang dilaknat adalah perempuan yang dengerin. Dengerin orang teriak. Dia teriak-teriaknya mau, ada yang dengerin. Mungkin kencang. Maka kalau ada orang teriak-teriak begitu meratap, jangan didengerin. Jadi bikin pelan. Sampai orang gila yang kita tonton, bukan bikin sadar dia. Orang berantem, ente ingin nonton, terus bikin rame. Tinggalin aja berdua. Ya, pulang. Lu Muara pulang. Lu dari Cipinang pulang. Dia berdua terserah dah. Terus dia berdua damai, bang gak ada yang nonton bang, damai bang ya, gitu ya. Dia kan berantem gara-gara apa? Yang kipas, ayo mas lu kalah, ayo lu kalah, nah itu tuh. Ya, mas lu kalah, mas lu ini, masa ini.
Nah ini yang dengerin juga tuh. Misalnya yang gibah, yang ngomongin orang, jelek orang, si A. Si B dengerin doang. Jangan bilang si B begini, aku mau dengerin. Yang ngomongin si A. Lah yang bahas masalah jeleknya dia, masalah kemarin terjadi di RT kita, lo bukan gua. Gua mah dengerin doang. Sama dosanya. Yang denger, yang ngomong tuh mau lancar ngomongnya, beritanya full diceritain, gara-gara lu denger di situ. Coba lu permisi, maaf ya saya mau pulang dulu ya, mau kencing dulu. Kira-kira dicerita nggak? Dicerita sama siapa di sini, dia orang gila. Ini orang ngomongin orang nih, ini orang ngomongin tetangga nih, ini orang ngomongin siapa nih. Maaf ya, anak mau kencing sebentar ya. Nah kan dia nggak ada siapa-siapa. Kira-kira dicerita nggak tuh? Mau ngomong sama siapa? Mau tembok. Jadi jangan bilang, anak nggak ngomongin Ustaz. Dia ngomongin sama dia. Lu sama dia sama. Kok sama? Dia lancar ceritanya, dia mengada-ada nambah-nambah ceritanya, gara-gara ente ngapain? Dengerin. Itu namanya kerjasama. Jadi biasanya perempuan tuh. Ini Nabi nggak ada perempuan. Pakai begini lagi, ini rahasia nih. Bu boleh tahu nih, ya, ini rahasia bu. Iya. Atau bini ngomong sama suaminya, Pak, ini rahasia nih. Ada dua rahasia, ini rahasia nih. Tuh, makanya ente kata kitab ini, kitab Nasul Ibad, Nabi Adam pernah berpesan sama anaknya, anak-anakku, kamu jangan percaya penuh sama perempuan. Ya, jangan latusikonna bimra'atin, jangan percaya penuh sama siapa? Perempuan. Oh ini aja dah, bang itu kan iya. Katanya benar gitu. Jangan mama, mau dong. Udah. Jangan percaya penuh. Perempuan teman gitu tuh. Ya, jadi ini pelakunya banyak perempuan. Yang berat 3 tuh ya, yang dilaknat perempuan dengerin. Siapa lagi yang dilaknat? Wal halikah. Saya baca nih halikah ini siapa nih perempuan dilaknat? Halikah itu artinya ya mencukur rambutnya ketika musibah. Dapat musibah kematian, rambutnya dicukur, digunting. Itu namanya orang termasuk dilaknat. Ya. Perempuan pacara kawin. Itu perempuan rambutnya dibotak. Lu ngapa dibotak? Enggak. Gua frustasi gua. Bang Jabre kawin. Benar-benar gua enggak seneng. Waduh. Itu si perempuan tuh yang mencukur rambutnya kena musibah, kena laknat. Yarin po, kalau manggil po. Yarin mbak, dia kawin nggak apa-apa. Yarin. Jadi ketahuan dia nggak bener, ketahuan sebelum jadi suami. Begitu tuh. Daripada jadi suami nggak bener kan bingung mbak jadi istri. Sekarang kan menjadi istri. Dia nyimpang, dia selingkuh, dia nggak amanah, dia khianat, nggak apa-apa. Yarin itu begitu. Oh, jadi saya nggak punya, saya gantinya. Nah gitu tuh cakep. Cakep tuh, namanya ada udang di balik bawah. Ngadepin orang tujuannya ke situ. Yang pinter laki-laki, akalnya banyak. Ya. Yarin mbak, nggak usah pikir. Jangan ya, udah diperlihatin sama Allah mbak. Waduh. Daripada mbaknya berkeluarga sama dia, akhirnya di tengah-tengah jalan dia selingkuh, lebih sakit lagi udah suami istri. Betul nggak mbak? Iya emang sih. Yarin ini masih pacaran, dia kawin nggak pak udah, tenang kan. Dunia gak seluas daun kelor pak. Iya emang. Dah, Yarin udah. Ya saya sendirian gimana? Tenang ada saya. Tahu ada udang di balik bakwan. Ya, jadi gitu tuh. Perempuan yang kadang-kadang suka mencukur rambutnya kena musibah, kena laknat tuh. Watakulu. Nah, kemudian siapa lagi yang dapat musibah? Wal khariqah. Apa khariqah? Di dalam tafsiran khariqah itu perempuan kena laknat juga. Khariqah itu artinya lisaubiyah, yang robek bajunya. Bapaknya meninggal, omnya meninggal, ibunya meninggal, dirobek-robek baju. Tarik-tarik, oh gua nggak terima. Itu termasuk namanya dilaknat tuh perempuan. Kalau dapetin begitu perempuan dia kerja dari Kalimantan pas pulang ke Jakarta
Itu bapaknya lagi dimandiin. Nah dia kan nggak terima tuh. Dia pingsan, jatuh. Dia nangis tuh. Yari. Nangis kenceng. Nangis kenceng, gituin harusnya tuh. Berarti kamu nggak sayang sama ayahmu kamu. Biarin ayah kamu disiksa gara-gara tangisan kamu. Terus yang kenceng. Terus yang kenceng, kurang kenceng, yang kenceng lagi. Tuh. Berarti kamu gak sayang sama orang tua. Tadinya orang tua kamu penghuni surga. Gara-gara kamu gak nerima takdir dari Allah, akhirnya suratannya berubah jadi neraka. Tangis dan lebih kencang lagi. Nanti ini ayah kamu bakal disiksa selama-lamanya. Pelan. Kadang kita kagak, ya mana bapaknya mati, mana belum kawin. Ya, jengker langsung. Jangan kipas-kipasin. Terus, perempuan bikin kita alam-alam. Yang tadi suaranya 5, jadi 65. Ya, sampai teriak-teriak. Nah, usahakan tuh. Perempuan yang kena musibah, di samping merobek-robek baju nggak nerima, itu juga perempuan yang dapat laknat. Siapa lagi? Wasyaqah. Perempuan yang lil jeb komisnya. Perempuan suka merobek ini, apa namanya itu? Baju gomisnya. Kantong-kantong disobek-sobekin. Apa mungkin dia tangannya kukunya panjang kali? Perempuan-perempuan kalau udah nakal, ciri-ciri gitu. Nanti kalau mungkin yang belum kawin, cari perempuan, lihat dulu ciri-ciri khasnya. Kalau tangannya panjang, kukunya panjang, apalagi kelir-kelir, nih hijau, nih biru, nih hitam, nih merah muda, nih, nah jangan. Yang jadi bini dah jangan. Nyusahin itu tuh. Gak mau nyambel begini tuh, nggak bikin apa namanya, nggak mau bikin nasi goreng, nggak bikin sayur asam. Jangan. Lu nggak seneng mandi adas besar, gitu. Jangan. Kita lihat, wah tangannya panjang, ini ya tuh, kukunya. Kalau dia emosi itu dicakar, wah kayak macan. Jadi perempuan yang kena musibah, mungkin kukunya panjang ya, sampai dia merobek-robek apa? Dia punya kantong bajunya, itu termasuk perempuan juga mendapatkan laknat dari Allah. Selesaikan aja dah. Siapa lagi? Wasyaka wassalighah. Siapa salighah? Perempuan yang salighah bil ghain al mujama' al hadithah di wajhnya. Yang menyakar ininya. Pipinya. Udah nggak ada berharga lagi dia. Enggak, pada berdarah. Itu termasuk. Secara logika dengan menerima takdir dari Allah. Dapat laknat tuh perempuan begitu. Ada lagi, apa? Perempuan yang walwashimah, perempuan yang mentato. Bukan mentato bagi laki-laki gambar-gambar macam-macam, atau tai lalat baru. Itu tai lalat banyak, yang bagus tai lalat yang memang aslinya. Sekarang kan banyak tipuan semua. Yang mentato, ya, membuat baru. Dia nggak nerima kalau begini, dibikin baru sini nih. Tuh, nipu orang padahal dia nggak ada tatonya. Apalagi tato gambar misalnya. Ya, dulu dia ngaji, lama mungkin faktor ekonomi, nganggur. Nah, berteman sama preman, badan tato, sini merek kukusan, sini merek sendok. Ya, lo rombongan orang miskin pada. Ditato, perempuan ditato bukan aja pakai gambar-gambar, banyak perempuan ditato. Gambar bunga, ya, gambar apa lagi tuh, nasi kembuli. Ya, suka makan waktu maulid barangkali dia. Atau tadi tuh pakai Thailand baru bikin tuh tato tuh. Wal mustaushimah yang minta ditato, tukangnya tuh kena laknat. Wal khariqah, waduh, apalagi wasalato, apa salato di sini? Salato di sini artinya adalah perempuan dapat laknat adalah ya salato di sini soihah, ya, perempuan yang jelek, adatnya ngambek mulu. Wal marto, perempuan sama marto nih. Tantifu sya'raha indal musibah, mencabut rambutnya ketika musibah, dicabut. Ini perempuan-perempuan gini, perempuan dulu zaman jahiliyah ya, dan terima takdir. Sekarang ya bukan gak ada perempuan-perempuan yang dia mungkin gak pernah ngaji, gak pernah ngomong ulama, gak pernah hadir maulid, ya bisa jadi diri dia dikuasai oleh setan. Na'udzubillah min, sampai situ dah ya. Mudah-mudahan Allah berikan selamat kita, keluarga kita semua
anak kita, istri kita selamat dari dunia, selamat nanti di akhirat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yubashshiru qulubana yaqinan shadiqah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amu yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa lagi ya Rasulullah mun alik ya rafi'a syani Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.